Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi PGSDA akan menampilkan nama kami yang berjudul Cindelaras. Saya Silvi Mardayanti berperan sebagai Tabib. Saya Siti Rohaini berperan sebagai Selir. Saya Nur Fadila berperan sebagai Permaisuri. Saya Gilang Dwi Putra Warman berperan sebagai Raja. Saya Nur Syafudri Zatia Taufami berperan sebagai pengawal. Saya Kamila Octavia berperan sebagai penjaga Cindelaras. Selamat menyaksikan. Di suatu daerah, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra yaitu raja yang sangat kaya raya dan dikelilingi oleh permaisuri dan juga beberapa orang selir. Di antara salah satu selir raja memiliki sifat iri dan dengki terhadap permaisuri raja. Selir tersebut ingin merebut kedudukan permaisuri dengan cara menfitnah permaisuri. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Permaisuri dan raja sedang berjalan-jalan. Ampun Tuan Putri, ada apa gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Habib, aku sudah lelah menjadi selir. Oleh karena itu, aku ingin menggantikan posisi Tuan Putri. Dan kau selir harus membantuku. Kau harus bilang kepada raja bahwa aku sedang sakit karena telah meminum racun yang telah dibuat Tuan Putri. Putri, hamba mengerti. Baik, bagus kalau sudah mengerti. Laksanakan sekarang. Baik Tuan Putri, perintah akan melaksanakan perintah Tuan Putri. Lalu datanglah tabib ke hadapan Baginda. Ampun Baginda Raja, hamba ampun Baginda, salah seorang selir menderita sakit, dan sakitnya dikarenakan meminum minuman dari permaisuri. Hah? Apakah benar selirku sakit karena meminum minuman dari permaisuri? Yang kau sampaikan ini benar? Yang hamba sampaikan ini benar. Apakah kau tidak mengada-ngada? Benar Baginda, yang hamba sampaikan ini benar. Selir pun berpura-pura sakit dan raja menghampiri selir. Nah, apakah kau benar sakit gara-gara minum minuman dari permaisuri? Aduh, sakit sekali. Benar Baginda, hamba sakit karena telah meminum minuman dari permaisuri. Dan kata tabib, minuman itu mengandung racun. Permaisuri benar-benar keterlaluan. Ketikanya dia ingin membunuhmu. Pengawal, Datanglah pengawal ke hadapan raja. Ya Baginda. panggil permaisuri itu untuk menghadap kepada saya sekarang juga. Pengawal pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menjemput permaisuri. Ampun Baginda, permaisuri sudah ada di hadapan Baginda. Kau sungguh keterlaluan permaisuri. Apakah kau sengaja menaruh racun dalam minuman selirku? Aku sudah tidak percaya lagi kepadamu. Aku sudah muak. Aku sudah tidak percaya lagi dengan semua alasanmu. Aku sudah muak. Aku sudah muak melihatmu. Pengawal, Hamba Baginda. bawa permaisuri ke hutan dan lenyapkan dia. Pengawal, cepat bawa permaisuri ke hutan dan lenyapkan dia. Baik Baginda. Pergilah sang pengawal bersama permaisuri ke dalam hutan. Namun, pengawal tidak melaksanakan perintah yang disuruh oleh raja. Namun, di tengah hutan, pengawal memberitahu permaisuri bahwa ia mengetahui akal busuk dari selir raja. Pengawal pun memalsukan kematian permaisuri dengan menandakan pedang yang sudah berlumuran darah. Tenang Permaisuri. Tenang
pedang ini akan hamba jadikan bukti. Terima kasih pengawal. Terima kasih pengawal. Sudah seharusnya permaisuri. Aku tidak akan pernah melupakan dan bersabar. Baik permaisuri. Pengawal pun kembali ke istana dan memberikan pedang yang berlumuran darah kepada pangeran. Ampun Baginda, perintah Baginda telah dilaksanakan. Mana buktinya? Ini Baginda buktinya. Baiklah, kau telah menjalankan perintahku dengan baik. Di sisi lain, di tengah hutan, permaisuri melahirkan seorang anak yang bernama Cindelaras. Dan Cindelaras pun tumbuh sebagai anak yang ceria dan suka menyambung bermain-main di hutan. Meskipun ia tidak tahu bahwa ia adalah anak telur raja, dan raja pun tidak tahu bahwa dia memiliki anak dari permaisuri. Lihat ini. Aku menemukan sebuah telur. Wah, rawatlah telur ini sampai dia menetas, lalu dia akan berangkat untukmu. Baiklah, aku akan menjaganya seperti Bunda nasihatkan. Aku menemukan sebuah telur. Baiklah, rawatlah telur ini sampai dia menetas, lalu dia akan berkembang untukmu. Sedangkan di istana, berita tentang Cindelaras mulai menyebar. Ya, kalau ampun Baginda, saya mendengar ada suatu bocah ada seorang bocah di hutan yang ayam ayamnya selalu menang waktu menang. Ya Pak Andre. Apa? Kau katakan pemiliknya masih bocah. Dari desa manakah dia? Hamba mendengar bocah itu berasal dari hutan Baginda. Cepat bawakan bocah itu untuk menghadap kepada saya sekarang juga. Siap Baginda, perintah Baginda segera dilaksanakan. Langsunglah pengawal ke hutan untuk menjemput Cindelaras yang sedang mengadu ayamnya di dalam hutan. Pengawal pun membawa Cindelaras ke hadapan Yang Mulia Raja. Baginda, bocah tersebut sudah ada di hadapan Baginda. Hei bocah, mana ayam jagomu yang katanya terkuat dan tidak terkalahkan itu? Ayo lawan ayam jago punyaku. Ampun Baginda, saya akan menuruti perintah Baginda. Tetapi saya mempunyai satu syarat. Syarat apakah itu? Syaratnya adalah apabila hamba memenangi pertandingan, maka Baginda harus merelakan sebagian kerajaan Baginda untuk hamba. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Namun bagaimana jika ayam milikmu kalah? Apabila ayam hamba yang kalah, maka hamba bersedia menerima hukuman. Ayolah kita mulai pertandingan ini. Dimulailah pertandingan menyambung ayam antara ayam Cindelaras dan juga ayam milik raja. Wah, benar-benar hebat ayam jagonya. Dengan mudahnya ayam jagoku terkalahkan oleh ayamnya sampai babak belur. Ayam jago milik raja pun kalah dalam pertandingan dan Cindelaras pun menang. Hei bocah, kemarilah. Kamu dan di mana tempat tinggalmu? Nama hamba Cindelaras Baginda. Sebelum Ibu hamba bernama Permaisuri Baginda.
seorang permaisuri. Apakah benar yang kau katakan ini? Ya, Baginda. Yang saya sampaikan benar adanya. Datanglah pengawal ke hadapan raja dan menjelaskan bahwa yang dikatakan Cindelaras itu benar. Ampun, Baginda. Yang dikatakan Cindelaras itu benar, Baginda. Kalau sewaktu Baginda menyuruh hamba membunuh permaisuri, hamba tidak melakukannya, Baginda. Karena hamba tahu itu perbuatan selir raja. Hah? Apakah benar yang kau katakan ini, pengawal? Benar, Baginda. Segera bawakan permaisuri untuk menghadapku sekarang. Siap, Baginda. Perintah Baginda segera dilaksanakan. Pengawal pun pergi meninggalkan istana ke hutan untuk menjemput permaisuri. Cindelaras, ayo tunjukkan tempat tinggalmu kepadaku. Baik, Baginda. Pangeran pun pergi ke dalam hutan bersama Cindelaras menuju kediaman permaisuri dan Cindelaras. Alangkah terkejutnya pangeran bahwasanya Cindelaras adalah anak beliau. Akhirnya bertemu kembali pangeran dengan permaisuri. Adinda, maafkanlah diriku. Apakah kau masih ingin ikut ke istana bersamaku? Sebenarnya aku sudah memaafkan Baginda. Terima kasih permaisuri, kau telah memaafkanku. Permaisuri pun menerima tawaran raja untuk kembali ke istana. Permaisuri pun dan Cindelaras kembali ke istana bersama raja, dan mereka hidup bahagia.